Pada video ini menampilkan produk inovasi pemanfaatan integrasi e-learning dengan sintak pembelajaran yang dilakukan secara daring, dan juga pemanfaatan media video interaktif berbasis H5P. Selamat menyaksikan. Integrasi sintak pembelajaran dalam Learning Management System atau e-learning dapat digunakan sebagai guideline dalam proses pembelajaran secara daring dengan menyediakan link web meeting, link absensi yang akan digunakan untuk mengabsen kegiatan pembelajaran, dan juga mempersiapkan bahan ajar berbentuk digital yang dapat di-download oleh peserta didik. Selain itu, juga mempersiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran daring sangat berpengaruh terhadap kualitas dan proses pembelajaran secara daring, di mana media pembelajaran daring diharapkan mampu untuk menarik minat dan perhatian siswa selama kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah media pembelajaran video interaktif berbasis H5P. Dan juga mempersiapkan PowerPoint yang sudah dimuat dalam bentuk video yang dapat disajikan ketika proses pembelajaran secara daring untuk memberikan atau menyampaikan materi kepada peserta didik. Selain itu, juga mempersiapkan video pembelajaran yang akan digunakan sebagai penyampaian proses pembelajaran atau materi yang akan diberikan pada setiap pembelajaran. Selain itu, juga mempersiapkan kegiatan forum diskusi yang dapat dicatat dan direkod secara otomatis oleh LMS. Dan nantinya, hasil diskusi akan disampaikan oleh peserta didik pada kegiatan video conference. Masing-masing peserta didik akan memberikan simpulan dari kegiatan diskusi yang mereka lakukan pada bagian diskusi yang dimuat dalam e-learning. Berikut adalah contoh-contoh daripada kegiatan diskusi yang dilakukan oleh siswa. Selain itu, juga mempersiapkan refleksi pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui sebagaimana jauh dan seberapa pengetahuan pembelajaran yang sudah dapat diserap oleh peserta didik, agar nanti dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran berikut. Dan jangan lupa juga mempersiapkan lembar kerja peserta didik yang digunakan untuk mengambil skor atau poin penilaian pada setiap kegiatan pembelajaran. Integrasi ini juga dapat dimuat keseluruhan dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir pada setiap semester, dan digunakan juga sebagai media recording seluruh kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, baik itu secara luring dan juga dapat dimanfaatkan dalam proses kegiatan pembelajaran daring. Integrasi ini sangat efektif digunakan ketika pembelajaran daring, sehingga ketika menampilkan berbagai jenis media kepada peserta didik, tidak perlu merubah atau mengatur format berbagai jenis seperti video dan PowerPoint, karena sudah keseluruhan dimuat pada e-learning. Demikianlah integrasi e-learning dengan sintak pembelajaran pada produk inovasi ini. Semoga produk ini dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran secara daring agar memudahkan dan juga efektivitas dalam kegiatan pembelajaran secara daring, karena seluruh kegiatan dapat direkam dengan baik dan seluruh media pembelajaran
dapat disampaikan kepada peserta didik, dan juga peserta didik dapat mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh guru sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Terima kasih. Untuk membuat video interaktif berbasis H5P, di mana video interaktif berbasis H5P ini dibantu dengan menggunakan Learning Management System atau e-learning dengan basis aplikasi Moodle. Langkah dalam pembuatan video interaktif berbasis H5P, di mana langkah awalnya adalah menambahkan aktivitas atau add activities or quiz. Aktiviti yang dipilih adalah interactive content. Walaupun di sini ada dua pilihan, yaitu add new H5P dan juga ada interactive content yang ada logo H5P. Nah, yang kita gunakan adalah interactive content, di mana interactive content ini berbasis H5P. Kita akan buat dengan mengkliknya. Nah, ini adalah halaman awal dari editing untuk menambahkan interactive content. Pada bagian deskripsi bisa ditambahkan kegiatan interaktif yang akan dibuat. Nah, di sini saya menggunakan contoh adalah proses menata perlengkapan dan troli. Nah, untuk deskripsi bisa ditampilkan di media awal atau tampil awal, ada juga tidak. Jika ingin ditampilkan, silakan mencentang tanda pada deskripsi display on full speed. Nah, kita akan masuk ke menu editor. Nah, di mana untuk menu editor di sini kita akan masukkan sebuah video. Sebaiknya video yang kita akan gunakan itu adalah berasal dari YouTube. Jika seandainya durasi dari video itu panjang, melebihi 5 menit. Namun jika kurang dari itu, bisa mengupload video secara manual. Nah, ini adalah menu daripada settingan dari video interaktif berbasis H5P. Nah, untuk judulnya kita akan masukkan judul dari video interaktif berbasis H5P ini adalah prosedur penataan perlengkapan dan room attendance troli. Nah, kemudian kita akan mengambil link dari sebuah video. Nah, ini adalah video yang kita akan ambil, yaitu persiapan room attendance troli. Nah, kita akan copy linknya, setelah kemudian dimasukkan ke dalam video interaktif dengan menambahkan mengklik add file, tambahkan video. Setelah itu kita akan insert. Nah, video dari basis data H5P sudah masuk ke dalam settingan. Kemudian kita akan menambahkan interaktif konten yang akan dimasukkan ke dalam video pembelajaran ini, di mana ada banyak fitur dalam interaktif konten yang dapat dimasukkan pada H5P ini. Satunya ada label, ada teks, tambahan tulisan, ada tambahan tabel, ada tambahan link,
yang bisa diklik oleh peserta didik. Ada tambahan image, ada untuk statement atau kata-kata yang digunakan sebagai modul dalam video, ada single choice set adalah pertanyaan yang bersifat tunggal, ada multiple choice, ada pertanyaan yang bersifat ganda atau adjektif. Nah, ada fitur true and false di mana menambahkan statement dengan prinsip benar atau salah. Ada fill in the blank adalah mengisi kotak-kotak yang kosong dengan kata yang benar atau menjodohkan kata yang benar. Ada drag and drop, yaitu memindahkan gambar dengan mencocokkan gambar yang sesuai. Ada mark the word, yaitu memilih kata dalam kalimat. Ada drag text adalah memindahkan kata ke dalam kolom yang disediakan. Ada crossword, itu adalah untuk jalur yang dipilih agar benar. Dan ada navigation spot, yaitu mengarahkan kepada spot yang diinginkan. Dalam video interaktif sesuai dengan video basis pada media ini, yaitu prosedur daripada penataan room art dan trolley, kita akan menggunakan 3 interaktif konten yang digunakan sebagai variasi dalam video interaktif ini agar menarik perhatian peserta didik. Yang pertama itu adalah menyisipkan multiple choice, true and false question, dan juga fill in the blank. Baik, untuk itu kita akan melakukan setting satu persatu dari ketiga variasi interaktif konten pada video ini. Untuk interaktif konten yang pertama, kita akan membuat interaktif konten untuk multiple choice. Nah, langkah awalnya kita akan mulai video interaktif. Nah, kita akan tunggu sampai di mana multiple choice yang akan kita tambahkan. Nah, baik, misalnya kita akan tambahkan di menit ini, stop terlebih dahulu. Kemudian kita akan tambahkan multiple choice. Nah, pada bagian ini multiple choice akan dimulai sesuai dengan display time yang ada pada editing. Pause video ini berfungsi ketika multiple choice ini akan berfungsi atau akan masuk ke dalam video, maka video tersebut akan pause secara otomatis. Untuk itu kita perlu mengaktifkan fitur pause video. Display as adalah di mana interaktif konten yang akan kita buat ini akan tampil apakah berbentuk button seperti ini ataukah berbentuk poster. Kali ini kita akan menggunakan yang berbentuk button. Label. Label adalah kata yang akan muncul pada display as yang sudah kita setting sebelumnya. Misalnya kita akan membuat ini adalah dengan kata objektif. Ini akan memberikan tanda kepada siswa bahwa mereka akan menemukan soal berupa objektif. Nah, di sini ada menteri multiple choice. Ini adalah metadata, jadi tidak perlu diganti. Yang berikutnya adalah question, di mana pertanyaan yang akan kita berikan kepada peserta didik pada video interaktif berbasis 5P ini. Di sini saya akan buat pertanyaan mengenai room attendant trolley.
setelah kita buat pertanyaan, maka kita akan masukkan butir-butir option yang dapat dipilih oleh peserta didik. Jadi kita akan membuat option yang lain. Nah, di bagian bawahnya ada correct. Jadi kita akan pilih mana jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita buat. Seperti ini. Nah, ini sudah ada dua option yang dapat dipilih oleh peserta didik. Namun jika diperlukan lagi option, kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan dari video interaktif yang kita akan buat. Nah, setelah selesai, kita bisa men-set ranknya. Jika tidak, bisa dilewatkan. Di sini juga ada behavior daripada setting. Mari kita cek untuk hasil interaktif dari fill in the blank. Jadi posisi fill in the blank sudah bisa kita lihat pada video, di mana posisinya ada pada titik ini. Untuk mempercepat, kita bisa skip titik itu sambil jalankan video. Dia akan muncul icon seperti ini sesuai dengan button yang kita pilih tadi. Tinggal ditekan. Nah, ini adalah konten yang masuk dalamnya. Jadi tinggal kita masukkan apa saja ke dalamnya. Ini apa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jika semua jawaban sudah ditekan, dimasukkan, kemudian tekan check. Nah, ini adalah hasil dari jawaban ketika memasukkan fill in the blank. Peserta didik juga dapat melihat jawaban asli dari pertanyaan ini dengan cara menekan tombol mata ini, Studio Solution. Nah, inilah yang seharusnya dibuat oleh peserta didik.
persiapan pembelajaran PPL 2 siklus 3, seluruh perangkat pembelajaran diintegrasikan penuh pada e-learning, di mana memuat rencana pembelajaran pada siklus 3, membuat link absensi, membuat link untuk kegiatan web meeting, memuat bahan ajar digital, mempersiapkan video pembelajaran, dan juga mempersiapkan video interaktif berbasis H5P. Selain itu, juga mempersiapkan kegiatan diskusi pada kegiatan pembelajaran siklus 3, membuat kegiatan refleksi, dan juga menyiapkan LKPD dan bahan evaluasi. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 11 AP10 yang Pak banggakan. Apa kabar kalian di rumah? Baik, Pak. Tetap nanti Pak ingatkan bahwa kalian perlu melakukan absensi di link. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk doa, Pak akan pimpin. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pak awali kegiatan kita dengan mengucapkan selamat pagi dan kita aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, untuk pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas pembelajaran lanjutan dari pertemuan kita yang minggu lalu di pertemuan yang kedua, di mana terakhir pertemuan kita kedua itu sudah membahas yang namanya pelengkapan yang digunakan untuk menyiapkan kamar tamu yang akan ditata pada room attendant trolley. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya untuk proses daripada penataan room attendant trolley itu sendiri, di mana tahapan ini masuk ke dalam tahapan preparation atau persiapan. Seperti kasus yang sudah dialami oleh Pak Panji pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa dia mengalami kasus hingga terjadinya komplain oleh tamu yang bersifat service komplain, di mana komplain itu diakibatkan oleh kelalaian atau kurangnya kemampuan servis daripada seorang staff. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana nanti setelah melakukan pembelajaran melalui Zoom meeting dan kan juga berdiskusi di grup WA dan juga di e-learning, kalian dapat menganalisis langkah-langkah penataan room attendant trolley sesuai dengan prosedur perusahaan. Di mana video ini akan menjelaskan bagaimana prosedur penataan room attendant trolley sesuai dengan standar perusahaan yang kita pakai di sekolah. Untuk itu, selamat menyaksikan. Untuk menjaga kondisi trolley, pastikan linen dilipat rapi dan seragam pada setiap jenisnya. Nah, sekarang Pak akan adakan sesi tanya jawab. Itu menggunakan bantuan video interaktif H5P. Jadi yang bisa menjawabnya silahkan WhatsApp hand ataukah bisa kalian unmute. Yang pertama, memeriksa kondisi troli. Memeriksa kondisi troli, oke. Setelah itu dusting. Dusting. Setelah itu set up amenities. Set up amenities. Setelah itu set up linen. Kemudian. Setelah itu cleaning equipment dan supplies. Supplies, oke. Ada yang punya pendapat berbeda? Sama semua gitu? Sama? Sesuai dengan video yang kalian tonton tadi, kita akan cek. Sebenarnya adalah 5. Wah, ini dapatnya bukan good lagi tapi awesome ya. Ini lebih dari good. Jadi kan sudah bisa menjawab
satu pertanyaan dengan 5 soal dan mendapatkan skor 5. Itu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Nah, ini adalah skor akhir dari yang kalian dapatkan. Itu kan sudah menjawab 12 pertanyaan. Adakah hal yang masih belum kalian mengerti? Marcella, silahkan Marcella. Pak, biasanya kalau satu kali setup troli itu untuk mempersiapkan berapa kamar? Oke, nah ini pertanyaan yang bagus, mengarah kepada rencana yang akan kita kerjakan. Pemikiran yang kritis, critical thinking, dan mampu untuk berkolaborasi dengan teman sejawat tentang pemikiran kalian terkait mengenai hal dalam diskusi ini, di mana di sini kamar yang kalian akan kerjakan itu ada di daerah yang geografisnya itu pegunungan. Silakan Eva. Menurut kelompok kami, pada kasus seperti di atas, yaitu lokasi kamar tamu yang saling berjauhan di sebuah hotel memerlukan tenaga ekstra. Room attendant memerlukan alat penampung yang dapat mempermudah pekerjaannya, yaitu electric car. Electric car adalah salah satu sarana penampung yang cocok digunakan oleh room attendant dan ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak dan polusi suara yang minim. Electric car memungkinkan room attendant untuk menjangkau semua kamar yang ada di hotel walaupun letak kamarnya berjauhan. Umumnya electric car sama seperti room attendant trolley, tetapi electric car menggunakan tenaga mesin dan bentuknya lebih mirip dengan mobil mini. Oke, bagus. Kelompok 2. Ada yang bisa memberikan kesimpulan menyeluruh? Silakan raise hand. Jadi apa aja alternatifnya gitu, yang sudah didapatkan dan disampaikan oleh teman-teman kalian semua? Menurut saya alternatif yang bisa digunakan yaitu electric trolley, keranjang atau basket, atau kereta model lori. Oke, itu dari Gus Ayu menggunakan car, menggunakan keranjang dan kereta model lori. Perlu kita lihat juga sejarahnya bahwa hotel ini ditemukan di Paris, Prancis. Tentunya Paris, Prancis ini merupakan daerah perkotaan. Dengan demikian mereka sangat mudah untuk membawa perlengkapan menggunakan troli. Namun pada kenyataannya kita berada di daerah resort, apalagi daerah pegunungan, yang dimana hotelnya itu terjal jalannya, dihubungkan dengan jalan setapak. Jadi ada barang-barang lain yang bisa digunakan sebagai pengganti barang-barang yang sudah kita pelajari, disesuaikan dengan kondisi daripada hotel itu sendiri. Ya, jadi itu yang disebut dengan transfer skill. Sama kayak kalian mengendarai motor, diminta membawa motor metik bisa, disuruh membawa motor 4 tak bisa, disuruh membawa motor yang ada koplingnya juga bisa. Itu kalian disebut sudah kompeten untuk mengendarai sepeda motor dan mampu menerapkan yang namanya transfer skill. Quiz. Jadi silahkan kalian jawab quiz ini. Itu Pak berikan kesempatan 2 kali untuk menjawab, dan nilai yang dipakai adalah nilai yang terbesar. Demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum Pak tutup juga Pak minta kalian tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pak juga ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan pelajaran dengan baik, dan kalian pun sudah menunjukkan sikap kedisiplinan, integritas. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu kembali agar apa yang kita dapat pelajari tadi dapat diterima dengan baik. Untuk doa Pak akan pimpin. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pak tutup pertemuan ini dengan menghaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.